Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhirnya bisa ketemu sama teman-teman. Jadinya gini, mohon maaf, ini kayaknya banyaknya orang yang belum pernah saya ajar gitu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa ketemu sekarang. Karena kebetulan kan saya bertugas sebagai dosen PA gitu ya. Jadinya memang ada kewajiban saya untuk menjelaskan ini kepada kalian. Jadi gini, kenapa Zoom ini dibikin? Secara sederhana, saya mau menjelaskan kepada kalian tentang apa yang nanti akan terjadi ke depannya selama kalian kuliah di kampus gitu ya. Jadi sekarang sudah masuk semester 3. Nah, di semester 3 ini akan ada pertanyaan dari kampus mengenai konsentrasi yang akan dipilih gitu. Jadi selama di FEB gitu ya, mata kuliah itu nggak berjalan sama terus dari awal sampai akhir gitu. Karena nanti akan ada beberapa waktu gitu ya, terusnya dimulai semester depan itu akan ada konsentrasi. Jadi kalian diminta untuk memilih salah satu dari pilihan konsentrasi yang ditawarkan oleh kampus gitu ya. Jadi itu yang hari ini yang kita bahas. Jadi saya menjelaskan tentang gimana nantinya di kampus pada semester depan gitu ya. Jadi oke, izin share screen dulu gitu. Saya pakai PowerPoint yang kebetulan sudah saya bikin memudahkan kita membahas materi hari ini gitu. Oke, hari ini kita mencoba untuk membahas masalah konsentrasi di jurusan manajemen. Jadi di jurusan manajemen FEB gitu ya. Di UPSI ini di semester 4 akan ada pemilihan konsentrasi di mana setiap mahasiswa nanti diminta untuk memilih salah satu dari konsentrasi yang ditawarkan. Dulu saya, nah, oke, mudah-mudahan sudah tampil ya. Jadi konsentrasi yang ditawarkan oleh kampus ada 3, nanti kalian diminta untuk memilih salah satunya, gitu ya. Saya kurang tahu kapan jelasnya, tapi yang jelas nih nanti di semester 4 akan ada pembagian kelas gitu. Jadi kalian nanti yang memilih ini nanti akan masuk ke dalam kelompok kelas A, yang lain B, yang lain C, dan seterusnya. Jadi gitu. Jadi ada 3 pilihan yang kalian bisa ambil. Yang pertama adalah manajemen keuangan, yang kedua adalah manajemen pemasaran, lalu yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia. Trennya yang sekarang sudah berjalan gitu ya, yang paling banyak itu adalah pemilihan yang dipilih adalah manajemen sumber daya manusia, itu yang paling banyak gitu. Jadi kalau misalnya ada 5 kelas gitu ya, ada 5 kelas di satu cabang gitu ya, yang ngambil SDM biasanya ada 3 kelas, yang satu keuangan, yang satu pemasaran. Jadi jumlah yang ngambil keuangan dan yang ngambil pemasaran itu hampir sama gitu. Jadi tapi yang paling banyak adalah manajemen sumber daya manusia gitu ya. Jadi ini yang saya lihat kalau misalnya saya perhatiin beberapa kampus, dan memang di beberapa kampus itu memang trennya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya ditanya keuangan dengan pemasaran banyakkan mana gitu, yang ngambil yang banyak pemasaran. Jadi ini nggak bermaksud untuk mengecilkan salah satu konsentrasi, tapi kenyataannya memang seperti itu. Yang paling banyak adalah sumber daya manusia, lalu berikutnya adalah pemasaran, lalu yang terakhir adalah keuangan gitu ya. Nah, pilihan ini kalian ambil salah satunya. Kapan kampus akan meminta kalian untuk memilih? Sepertinya akan diminta untuk dalam waktu dekat. Jadi kalian pikirin dulu gitu ya, kalian mau ngambil konsentrasinya di bidang mana nih? Keuangan kah, atau pemasaran, atau sumber daya manusia? Secara sederhana gini, secara sederhana ya, di semester 4 besok, nanti kan kelas kan akan pecah gitu ya. Mungkin yang semester 1, 2, 3 sekarang orangnya sama, tapi di semester 4 nanti akan terpecah menjadi konsentrasinya beda-beda gitu. Nah, kalau misalnya untuk manajemen keuangan, ini sebenarnya yang dipelajarin apa sih? Yang dipelajarin adalah bagaimana pengaturan keuangan secara umum di perusahaan gitu, dan bagaimana investasi keuangan di pasar modal dan seterusnya gitu. Jadi ini sebenarnya yang jadi pokok bahasan di manajemen keuangan. Apakah sama dengan akuntansi? Jawabannya enggak gitu. Apakah ada di tengah-tengah? Enggak juga. Jadi sebenarnya manajemen keuangan masih ada di manajemen gitu ya, tidak bercampur dengan akuntansi. Walaupun ada nanti mata kuliah
akuntansi, sama di pemasaran juga ada, di sumber daya manusia juga ada gitu. Tapi yang jelas manajemen keuangan secara sederhana membahas tentang bagaimana pengaturan keuangan di dalam suatu perusahaan, dan juga bagaimana perhitungan eh, keuangan di dalam pasar modal kayak gitu-gitu, gitu ya, itu manajemen keuangan. Kalau manajemen pemasaran ya sama lah seperti biasa mungkin yang kalian tahu, secara sederhana membahas masalah bagaimana perusahaan itu menjalankan fungsinya sebagai organisasi menjual produk atau jasa gitu. Nah, tentunya ini akan beda ya antara satu konsentrasi dengan konsentrasi yang lain, karena di semester 4 besok selain ada pemecahan kelas juga nanti ada beberapa mata kuliah yang mengkhususkan diri untuk membawa mahasiswa untuk masuk ke dalam dunia masing-masing. Gitu juga dengan manajemen sumber daya manusia. Nanti yang dibahas itu bagaimana caranya kita mengelola sumber daya manusia yang ada dalam sebuah perusahaan, karyawannya gimana, gitu ya, pelatihannya dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini nanti akan ditanya oleh kampus, dan nanti kalian setelah menjawab itu nanti akan ada pengelompokan gitu loh, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, gimana kalau misalnya satu konsentrasi orangnya sedikit banget? Gitu. Kalau misalnya orang terlalu sedikit banget, nanti kampus akan mungkin akan menyalurkan atau mengarahkan ke salah satu konsentrasi yang lain. Gitu. Misalnya, ini cuma misalnya ya, misalnya dalam satu cabang kampus, misalnya yang milih sumber daya manusia cuma ada 2 atau 3 orang. Gitu. Kalau ini terlalu sedikit, mungkin nanti 2-3 orang tersebut akan dialihkan atau dipindahkan gitu ya ke konsentrasi yang kira-kira memang masih bisa mahasiswanya masuk gitu. Jadi seperti itu. Tapi jelas sekali lagi ini adalah 3 pilihan yang kalian bisa ambil nanti untuk masuk ke semester 4 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang bagus untuk diambil? Saya nggak bisa bilang yang mana, saya nggak bisa menyarankan juga yang mana, tergantung dari kalian minatnya kemana gitu. Panggilan hatinya kemana? Kalau kalian panggilan hatinya maunya ke keuangan, ya keuangan lah gitu. Kalau misalnya ke SDM, ya ke SDM lah gitu. Jadi nggak masalah juga gitu. Dan jangan kalian mengikuti teman kalian gitu. Misalnya saya punya sahabat saya ngambil pemasaran, saya ikut pemasaran gitu. Kalau misalnya saya memang minat di pemasaran ya nggak masalah, tapi kalau misalnya saya lebih suka ke keuangan, ya sebaiknya saya di keuangan. Karena nanti kan berhubungan dengan banyak hal gitu ya, di konsekuensi lanjutannya kalau misalnya saya salah memilih jurusan atau konsentrasi gitu ya. Nah, ini konsentrasi yang tadi saya bilang itu mempunyai konsekuensi nantinya ke depan. Yang pertama, akan ada pembagian kelas yang berbeda-beda sesuai dengan bidang konsentrasi yang dipilih. Jadi SDM akan bergabung dengan yang memilih SDM, yang memilih konsentrasi di pemasaran akan ketemu dengan teman-teman yang di pemasaran juga gitu. Lalu sebaran mata kuliahnya juga beda. Jadi di semester 4 gitu, kalau misalnya ada 7, misalnya ada 7 mata kuliah yang diberikan pada semester 4, mungkin ada 1 atau 2 yang merupakan mata kuliah konsentrasi gitu. Jadi kalau misalnya 1 sampai 5 sama mungkin diterima oleh SDM, diterima keuangan, dan diterima di pemasaran, tapi mungkin ada 1 atau 2 itu mata kuliah yang kebetulan itu adalah mata kuliah khusus untuk konsentrasi itu, gitu ya. Ini yang kedua konsentrasinya, konsekuensinya. Jadinya hati-hati dalam memilih ini, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kalian milih berdasarkan omongan orang, padahal kalian nggak suka, sehingga akhirnya nanti kan jadi paksaan gitu, ada di jurusan itu, gitu ya. Lalu berikutnya yang juga menjadi konsekuensinya kalau kalian salah milih bidang konsentrasi, itu nanti akan berhubungan dengan PKL. Seperti kalian tahu, mungkin di semester 7 pernah dengar ya, semester 7 kalian harus PKL, dan PKL-nya nanti di semester 7 harus disesuaikan dengan konsentrasi yang diambil. Artinya, kalau misalnya kalian ngambil di konsentrasi di pemasaran, berarti nanti kalian PKL-nya harus membahas tentang tema pemasaran. Gitu. Jadi ini hati-hati nih, jangan sampai lagi kalian salah pilih. Jadi kalian punya tugas, gitu ya, masih ada waktu untuk mikirin kalian mau ngambil apa, gitu. Jadi jangan sampai salah pilih, jangan cuma karena nggak enak, jangan cuma karena teman sahabat gitu ya, oh ngambilnya banyaknya di sini kalian ikut-ikutan, ya jangan, gitu ya. Lalu berikutnya,
Ini konsekuensi yang paling berat gitu ya, karena kalau kalian salah pilih, kalian nanti akan kelimpungan juga, akan punya masalah besar juga sewaktu kalian nanti bikin skripsi. Nah, sekali lagi, sama seperti PKL, konsentrasinya untuk skripsi, judulnya juga harus disesuaikan dengan pemilihan konsentrasi yang besok kalian akan lakukan. Jadi hati-hati dengan ini, gitu ya. Lalu sekarang pertanyaannya, perbedaan-perbedaan ini seperti apa sih gitu? Ya, pertama, kita ngomong di manajemen keuangan. Di manajemen keuangan, PKL-nya itu tidak bisa di pemerintah. Kenapa? Karena biasanya di pemerintahan keuangannya sudah sangat baik, sudah sangat tertata karena ada undang-undangnya, ada peraturannya, sehingga akhirnya kalian ngebahasnya agak-agak sedikit repot karena besarannya juga gede gitu. Jadi kalau misalnya di pemerintahan gitu ya, di kementerian itu besarannya bisa miliaran, bisa ratusan miliar, jadi susah. Tapi kalau misalnya kalian di suku dinas mungkin masih memungkinkan. Tapi sekali lagi data-datanya itu agak-agak terlalu sulit untuk diambil gitu. Ya, jadi itu seperti itu ya. Lalu berikutnya PKL-nya harus membahas tentang keuangan gitu. Jadi nggak bisa enggak gitu. Jadi sebaiknya memang saran saya kalau misal PKL itu untuk yang keuangan kalau bisa jangan di pemerintah tapi di swasta. Karena di swasta kita masih bisa membahas tentang keuangan dengan sedikit keleluasaan gitu ya. Lalu berikutnya skripsi bisa tanpa perusahaan. Artinya kalau misalnya kalian nanti bikin skripsi itu kalian nggak harus selalu ngambil data di perusahaan gitu ya, tapi karena di bidang keuangan karena bisa ngambil data dari BEJ atau BEI, gitu, ngambil data dari web gitu, lalu kalian mengolah data tersebut menjadi sebuah tulisan ilmiah yang disebut sebagai skripsi gitu. Jadi ini manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan ada konsekuensinya ke depannya berhubungan dengan PKL dan skripsi ya seperti itu gitu ya, karena membahas tentang keuangan nggak semua tempat memperbolehkan gitu, ini jadi tantangan gitu, karena terkadang sangat sensitif membahas masalah keuangan. Yang kedua, kalau di perusahaan juga di pemerintahan khususnya itu agak sedikit ya tadi gitu ya, ada undang-undangnya segala macam, jadi agak sedikit repotkan. Tapi ada enaknya di skripsi, kalian tidak harus ngambil data dari perusahaan, tapi hanya ngambil data dari web Bursa Efek Indonesia, lalu menganalisanya dalam sebuah tulisan ilmiah gitu. Ini manajemen keuangan, gitu ya. Jadi semua jurusan pasti ada tantangannya juga ada peluangnya. Lalu berikutnya ini adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu jelas tidak bisa di pemerintahan. Kalau keuangan mungkin masih bisa gitu ya, tapi kalau pemasaran nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena departemen nggak jualan. Gitu. Karena KPK nggak jualan, karena Mahkamah Agung nggak jualan. Gitu. Jadi ini memang nggak sedikit repot untuk pemasaran. Mungkin di BUMN bisa, BUMD bisa, tapi kalau misalnya untuk di lembaga pemerintahan, pemasaran nggak bisa masuk. Gitu. Ini tantangan, gitu ya. Dan karena harus membahas masalah pemasaran, jadi pemasaran sebaiknya ngambilnya di swasta, gitu ya, untuk PKL-nya dan untuk skripsinya juga di swasta. Tapi sama seperti di tadi konsentrasi keuangan, skripsi untuk pemasaran itu bisa tanpa perusahaan. Misalnya, saya membahas misalnya tentang penjualan dari ayam geprek gitu, yang franchise gitu, atau mungkin kayak ayam sabana gitu kan, yang ayam goreng yang ada di pinggir jalan. Kadang-kadang kan dia franchise-nya itu yang punya kedainya di situ itu perorangan gitu, atau nasi kebuli abuya atau apalah gitu, itu kan biasanya kan perorangan bukan perusahaan, jadi dia hanya membeli franchise-nya aja, itu masih diperbolehkan, masih bisa gitu. Kenapa? Karena sama seperti yang tadi di keuangan itu, untuk pemasaran itu sekali lagi masih diperbolehkan untuk mengambil data di luar perusahaan. Tentunya nanti akan ada persyaratan-persyaratan yang harus dicukupin gitu ya, berhubungan ini nanti berhubungan dengan skripsi. Saya nggak bisa terlalu banyak tentang skripsi karena
pokok bahasan kita hanya pada ini aja, pemasaran dulu, konsentrasinya di konsentrasi jurusan dulu gitu ya. Tapi yang jelas ini pemasaran. Jadi PKL-nya sepertinya tidak bisa di pemerintahan, kecuali kalau di BUMN, BUMD, lalu juga harus membahas masalah pemasaran. Jadi minta di bagian pemasaran untuk PKL-nya gitu ya. Tapi untuk skripsi masih dimungkinkan untuk tidak mengambil data di perusahaan. Gitu. Kenapa? Karena tadi masih diperbolehkan untuk mengambil data di kayak rumah makan gitu ya, kayak kafe gitu, masih diperbolehkan. Misalnya ngomongin tentang atmosfer kafe terhadap penjualan kayak gitu, itu masih bisa dipakai untuk skripsi gitu. Jadi datanya juga akan ada pengaturannya nanti gitu ya. Ini pemasaran. Lalu berikutnya yang terakhir, karena kita hanya membahas ini aja gitu ya, konsentrasi dan apa konsekuensinya ke depannya, sehingga akhirnya nanti kalian bisa mengambil keputusan. Yang terakhir adalah sumber daya manusia. Konsentrasi sumber daya manusia ini pertama PKL-nya masih bisa di pemerintahan, gitu. Jadi kenapa masih bisa? Karena yang namanya SDM pasti ada di mana-mana. Mau di pemerintahan, di non pemerintahan itu pasti ada SDM-nya. Jadi nggak masalah. Meskipun ada peraturan tentang pegawai negeri sipil, tapi sekali lagi masih dimungkinkan untuk mengambil data di pemerintahan, gitu ya. Lalu berikutnya harus membahas tentang SDM, ya tadi kalau bisa PKL-nya di SDM, gitu ya, atau berhubungan tentang SDM, gitu ya. Nah ini kalau di bagian SDM ini lebih luas gitu pembahasannya dibandingkan pemasaran dengan keuangan. Kalau keuangan kan harus ngomongin keuangan doang gitu ya. Berarti kan harus di bagian keuangan, gitu. Nggak bisa di bagian yang lain. Kalau di bagian lain juga bisa, tapi dengan catatan perusahaannya besar biasanya gitu, yang mempunyai petty cash sendiri gitu, yang gampang kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya di pemasaran, memang harus di bagian pemasaran, karena di bagian yang lain nggak menjual gitu, nggak punya tugas untuk menjualan. Jadi di sini berarti dia harus di bagian pemasaran. Tapi kalau misalnya di SDM, di bagian manapun pasti ada karyawan. Jadi kalau misalnya kalian mengambil konsentrasi di SDM, PKL-nya dapat di gudang, ya udah, di gudang kan ada orangnya. Ini kita masih bisa ngomongin tentang masalah absensi karyawan di gudang dan seterusnya, gitu ya. Jadi selama itu membahas tentang SDM, itu masih dimungkinkan. Jadi ini lebih leluasa untuk PKL-nya. Tapi skripsinya itu harus di perusahaan atau organisasi. Jadi nggak bisa ngambil tanpa perusahaan gitu. Beda dengan pemasaran dengan keuangan gitu ya, yang boleh ngambil dari web, yang boleh ngambil data dari perusahaan atau unit bisnis yang belum berbadan hukum gitu ya. Tapi kalau untuk yang SDM harus dari perusahaan dan organisasi yang memang sudah jelas badan hukumnya, mau PT kah, CV atau yayasan atau apa gitu. Jadi memang beda-beda gitu. Gitu ya. Karena sekali lagi kalau SDM sekali lagi harus ngambil data di organisasi. Mau itu perusahaan ataukah pemerintahan itu nggak masalah seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi, jadi dalam konsentrasi ini ada 3 pilihan yang bisa kalian pilih dan nanti akan diminta oleh kampus untuk memilih, dan nanti di semester 4 insya Allah akan ada pemisahan dari orang-orang yang memilih pemasaran, nanti akan gabung dengan pemasaran, yang milih di SDM akan gabung ke SDM, gitu juga dengan keuangan, tapi trennya yang sekarang terjadi itu SDM lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, dan yang paling sedikit adalah keuangan. Gitu. Tentunya pilihan ada di tangan kalian masing-masing, dan kalian nanti silakan pikirin gitu ya, pertimbangan yang tadi saya sampaikan ini gitu, sehingga akhirnya nanti pas diminta untuk menjawab pertanyaan mau kemana konsentrasinya, jadi kalian sudah punya gambaran, oh ya saya pilih ini aja gitu, dibandingkan dengan yang lain. Tapi sekali lagi pilihan kalian harus ada konsekuensinya yang harus kalian ikutin dan kalian harus hadapin gitu ya, seperti yang tadi saya bilang. Untuk SDM harus di pemerintah, harus di organisasi, skripsinya
masih bisa di pemerintahan, karena setiap pemerintahan, setiap organisasi pasti ada orangnya, dan itu datanya bisa kemana-mana, banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya pemasaran, itu nggak bisa di pemerintahan, BUMN, BUMD masih boleh, tapi nanti skripsinya mungkin bisa menggunakan data yang bukan dari perusahaan. Gitu juga dengan keuangan, bisa ngambil datanya dari Bursa Efek Indonesia dalam bentuk data yang ditampilkan di web Bursa Efek Indonesia gitu. Tapi setiap konsentrasi mengharuskan laporan PKL-nya sesuai dengan konsentrasi yang diambil, seperti itu, gitu ya. Oke, begitu aja penjelasan dari saya. Saya nggak bisa panjang-panjang gitu. Kenapa? Karena saya mau kasih kesempatan kalian untuk bertanya, karena takutnya nanti apa yang saya sampaikan ada yang kurang jelas. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan dibuka mic-nya. Ya, suaranya kecil. Pak, saya izin tanya dong, Pak. Oh, Dimas dulu ya, sebentar ya. Oke, silakan Dimas. Itu kalau kan saya milih jurusan pemasaran itu nanti ketemunya sama sekelas yang sekarang apa beda lagi, Pak? Ya, kelas yang sekarang misalnya ada 30 ya gitu ya. Nanti dipecah Dimas. Yang ngambil pemasaran gabung sama pemasaran, yang ngambil SDM nanti dengan SDM, yang keuangan jadinya nggak sama lagi. Semester depan itu semester 4 udah ada konsentrasi, jadi gabung dengan kelas konsentrasi masing-masing kayak gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya di kampusnya Dimas, cabang Dimas itu seangkatan ini ada 5 kelas, mungkin nanti Dimas nanti akan gabung dengan kelas yang A gitu. Nanti teman yang di sekelas sama Dimas sekarang ada yang di B, mungkin ada yang di E gitu. Jadi pecah gitu. Gitu Dimasnya sesuai dengan jurusan masing-masing. Konsentrasi masing-masing, sorry. Gitu. Jadi semester 4 itu akan beda banget gitu. Kayak gitu Dimas. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama Dimas. Oke, silakan. Apa ya? Gimana, Daud? Jurusan itu semester 4 ya, Pak ya? Iya, mulainya semester 4, tapi nanti ditanyain di semester ini, Daud. Jadi di semester ini nanti Daud akan diminta sama kampus gitu ya. Mungkin dalam bentuk Google Form. Nanti Daud akan ngisi Google Form gitu ya. Nanti Daud akan ngambil konsentrasi apa gitu. Jadi mulai dipikirin dari sekarang, makanya saya pikir kita perlu ketemu di Zoom untuk menjelaskan ini gitu ya. Jadi mahasiswa PA saya itu jadi ngerti semua. Oh iya, besok ini akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti saya harus mengambil keputusan ini sehingga akhirnya nanti ke depannya saya bisa tahu saya akan ngadepin ini gitu. Jadi nanti di semester ini Daud kita akan diminta untuk milih, karena di semester 4 kelasnya akan pecah semua gitu Daud. Gitu. Gimana Daud? Oh, begitu ya, Pak ya. Kalau akan ngambil perkantoran itu mencakupnya apa nanti ya, Pak ya? Perkantoran nggak ada Daud. Adanya pemasaran, terus SDM sama keuangan. Gitu. Oh, maksud saya keuangan. Keuangan. Kalau keuangan itu nanti ngomongin tentang bagaimana keuangan dalam sebuah perusahaan gitu. Bagaimana mereka menghitung kemampuan mereka membayar hutang gitu, bagaimana mereka mengatur keuangan, jadi kinerja keuangannya gitu. Jadi sedikit ngebahas akuntansi, tapi enggak 100% akuntansi gitu. Tetap ada di manajemen juga gitu, Daud. Itu gimana? Baik, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Ya, makasih. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tadi ada pertanyaan dari Dimas, apakah dipisah? Ya, dipisah sesuai dengan konsentrasi. Semakin banyak mungkin yang milih konsentrasi itu, mungkin kelasnya juga akan makin banyak gitu ya. Kalau sedikit ya mungkin cuma satu kelas dan seterusnya kayak gitu. Dan Daud tadi nanya manajemen keuangan itu apa ya, tentang bagaimana perusahaan menjalankan sistem keuangannya gitu, kayak gitu. Jadi silakan nanti dipikirin dulu gitu ya. Karena nanti pada waktunya akan ada pertanyaan itu, kalian sudah bisa menjawab maunya kemana. Dan sebaiknya Dimas dan teman-teman yang lain
itu memilih sesuai dengan apa yang diinginkan. Hatinya mau kemana, minatnya mau kemana, pilih aja itu. Kalau misalnya dibilang, Pak, sahabat saya milihnya beda, ya nggak masalah. Kan nanti kan ketemu lagi dengan teman yang baru, gitu ya, dengan orang dengan pemikiran dan minat yang sama, mungkin nanti chemistry-nya mungkin lebih bagus lagi, kayak gitu. Jadinya nggak masalah kalau sahabat kan nggak harus satu kelas terus gitu, gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Yang mau bertanya? Masih ada waktu untuk mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sekarang, kan kita masih punya grup WhatsApp gitu ya. Silakan nanti tanya lewat grup WhatsApp. Kalau misalnya yang kebetulan hari ini bukan kelompok bimbingan saya, titip pertanyaan aja ke teman yang kebetulan menjadi mahasiswa kelompok bimbingan saya. Nggak masalah. Titip pesan aja, titip pertanyaan, nanti silakan ditanya di grup, nanti akan saya jawab insya Allah. Karena sekali lagi gunanya grup WhatsApp kan seperti itu ya, untuk kita berkoordinasi, berkonsultasi, dan berkomunikasi kayak gitu. Jadi saya rasa itu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian nggak sungkan untuk nanya, karena sekali lagi ya sama-sama Aura. Ada pesan dari orang bilang terima kasih, terima kasih juga Aura. Jadinya hari ini sampai di sini aja. Saya pamit. Ingat kita masih ada grup WhatsApp, tenang aja, insya Allah saya jawab gitu ya. Saya pamit sekali lagi, terima kasih. Kita semoga sehat-sehat semua gitu ya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di kelas untuk bahas apalah gitu ya, karena saya masih belum bisa datangin kalian salah satu itu ya di kelas. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Pamit, Pak. selamat malam, sehat-sehat semua ya. Saya pamit ya. Assalamuabaikum. Baik Bapak Pak, juga terima kasih. sehat-sehat ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam Atas warahmatullahi informasinya, Pak. wabarakatuh.